Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jangan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Ini kan. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2 Mas Anies. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada Pak.
Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia, yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salib tadi, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gue sih biasa gitu loh. Ya itulah Indonesia. Kalau menurut si Brur gimana? Menurut gue luar biasa karena pernah terjadi juga seorang ustadz ceramah di tempat ibadah dengan beda agama. Tapi ini satu modernisasi agama yang harus diikuti oleh semua ustadz dan harus dilakukan karena silaturahmi kebangsaan itu adalah hanya satu, itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu kan, dan itu konteksnya itu bukan ibadah, itu peresmian gereja. Maka saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi sholawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila. Lah kita yang biasa menuntut syahadat orang, ratusan orang syahadat sama saya. Gara-gara itu saya dikafir-kafirin dulu. Itulah bedanya dakwah sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dakwah itu mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang mengkafir-kafirkan orang Islam. Dasar. Dan Indonesia begitu. Senang melihat orang susah, Susah melihat orang senang. Kalau gua senang melihat orang senang. Tapi ngepet kan.